Terkait dengan pengajuan pra-peradilan ini, KPK tentu menghormati hak hukum tersangka saudara YCQ yang mengajukan pra-peradilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Pada prinsipnya, pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang, dan KPK memandang itu sebagai bagian dari proses uji dalam sebuah sistem peradilan pidana. Namun demikian, KPK tegaskan bahwa seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan seseorang sebagai tersangka dalam sebuah rangkaian proses penanganan perkara semuanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dalam prosesnya, KPK sebelumnya telah menerbitkan sprindik umum, kemudian pada Januari 2026, KPK kemudian menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA dalam perkara ini. Kami pastikan bahwa setiap penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik pada aspek formil maupun materialnya. Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai auditor negara juga telah mengkonfirmasi bahwa kuota haji termasuk dalam lingkup keuangan negara. Sehingga saat ini dalam proses penyidikan yang masih berlangsung, kita juga masih menunggu hasil final penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK. KPK memastikan bahwa proses penegakan hukum yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dan tentunya penghormatan terhadap hak-hak hukum pihak yang berperkara. Saat ini KPK masih menunggu relas atau pemberitahuan resmi dari pengadilan terkait dengan pengajuan pra-peradilan oleh tersangka saudara YCQ dalam penyidikan perkara ini. Ya teman-teman, ya. Ngomong. Jadi saya menyampaikan Bapak, dikit aja, Pak. saya tahu secara utuh. Bang, rapi. Ngomong nih. Wah, diam dong. Oke. Ayo Gus, sampaikan dulu sedikit Gus, apa yang bisa disampaikan. Hari ini agak cepat ini. Sudah ya. Cepat Mas. Cepat saya berhenti sebentar. Di sini aja Gus. Ya teman-teman, ya. Ngomong. Jadi saya menyampaikan Bapak, dikit aja, Pak. saya tahu secara utuh. Bang, rapi. Ngomong nih. Wah, diam dong. Diam. Nggak ada pertanyaan soal. Enggak. Satu jalan ya, Mas ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Berarti ada inisiatif dari Maktur ya, Bu? Saya tidak tahu. Oh, jangan dorong. Ya, Kang. Kita dapat benar nggak? Apa ya? Di mana? Di foto terus dapat nama pemilik Maktur gimana tuh, Gus? Kerugian negara ya, Gus? Gus, tadi sudah realisasi kerugian negara Gus. Ya, kalau soal materi tolong ditanyakan ke penyidik langsung ya. Jangan dorong. Saya nggak bisa tuh menyampaikan. Rapi. Ya. Awas. Sambil jangan mundur. Awas. Teleponnya lewat mana? Woi. Gus, pernah ketemu Jatuh. Ayo berhenti. sama Maktur nggak Gus? Aduh.
Gimana ini? Gus, gimana ini? Ya Gus, berdiri Gus. Ngomong aja Gus. Ngomong aja Gus. Berdiri Gus. Pakainya Gus tadi Gus. Gus, gimana nih Gus? Gus, Pak Dito mengatakan bahwa Gus Pak Dito mengatakan bahwa tidak ada hubungannya dengan kuota haji, tapi terkait investasi. Jalan mundur, Pak. Gus di mana sih Gus? Saya nggak kelihatan. Tapi udah siap Gus ya. Gus, ngomong Gus. Ya, sambil mundur ya. Gus, ayo ngomong Gus. Pas saya kayak Gus ya. Gus, cara mau kamu. Gus, mana Gus? Gus nggak kelihatan Gus. Ya. Ayo Mas. Sambil jalan mundur. Ya, sambil jalan mundur. Ayo. Ini depan ini. Ya. Ya. Awas kabel Gus. Hati-hati Gus. Ya, kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Setelah melewati pemeriksaan yang panjang dan menemukan bukti keterlibatannya, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas sebagai tersangka korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Jumat 9 Januari 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, Yakut Holil Qomas, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Kementerian Agama 2023 hingga 2024. Penetapan tersangka secara resmi ini setelah KPK menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik yang memuat Yakut sebagai tersangka pada awal bulan Januari ini. KPK mengungkapkan kepastian pasal yang digunakan adalah menyangkut kerugian negara, di mana berdasarkan laporan auditor BPK untuk perhitungan, telah terjadi kerugian negara akibat praktik korupsi kuota ibadah haji di Kementerian Agama pada tahun 2023 hingga 2024. Dalam proses pemeriksaan intensif, KPK sudah banyak memeriksa saksi, baik dari Kementerian Agama maupun Biro Perjalanan Haji dan Asosiasi. Selain mantan Menteri Agama Yakut, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latif, staf Yakut yakni Isfa Abidal Aziz, hingga pemilik agen perjalanan Maktur Travel Fuad Hasan Masyur dan Khalid Z. Abdullah Basalamah telah dikunci KPK. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga sudah menggeledah sejumlah tempat, seperti rumah kediaman Yakut di Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN Kementerian Agama di Depok, hingga ruang Ditjen PHU Kementerian Agama. Banyak barang bukti diduga terkait perkara disita, seperti dokumen, barang bukti elektronik, hingga kendaraan roda 4 dan properti. Dengan resminya mantan Menteri Agama Yakut Holil ditetapkan sebagai tersangka, kasus korupsi penentuan kuota haji akan semakin terang benderang. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas jadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Kementerian Agama tahun 2023-2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo Yakut Holil Qomas jadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Secara gamblang, KPK menemukan bukti kuat keterlibatan Yakut dalam tindak pidana korupsi kuota haji. Jubir KPK juga menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik yang memuat Yakut sebagai tersangka pada awal bulan Januari ini. Sementara kepastian pasal yang digunakan adalah menyangkut kerugian negara. KPK saat ini tengah berkomunikasi intens dengan auditor BPK untuk perhitungan kerugian negara akibat aksi dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji periode 2023-2024. Ya, dua tersangka, yang pertama saudara YCQ selaku ex-menteri agama, yang kedua saudara IAA selaku staf sus dari Menteri Agama tersebut. Kalau swasta yang Penyidik tentu mempertimbangkan peran-peran aktif yang dilakukan oleh tersangka saudara IAA dalam
proses diskresi, kemudian juga bagaimana pendistribusian dari kuota haji tersebut, termasuk juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini. Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada 2 orang, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA. Penetapan tersangka tentu berdasarkan kecukupan alat bukti. Nah, ini kan penyidikannya juga masih terus berprogres, dan dari kawan-kawan BPK juga full support terhadap penyidikan perkara ini. Jadi tentu ini juga menjadi sinergi yang positif antara KPK dan BPK. Sampai dengan saat ini sudah mencapai sekitar 100 miliar. Ya, ini masih akan terus bertambah. Oleh karena itu KPK terus mengimbau kepada pihak-pihak PIHK, Biro Travel ataupun asosiasi yang masih ragu-ragu, silakan bisa segera mengembalikan terkait dengan uang-uang yang diduga terkait dengan dugaan tindak